Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi. Kali ini kita akan bercerita tentang kembalinya tumbal pesugihan siluman babi. Diceritakan di sebuah desa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dikejutkan tentang kembalinya seorang anak yang bernama Riko setelah setahun hilang, dan pada saat hilang itu pun sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Bagaimana cerita Riko bisa kembali? Berikut diceritakan. Riko pada saat itu mengembala kambingnya. Riko adalah anak kecil yang berumur 7 tahun, kelas 1 SD. Dia adalah anak pungut dari keluarga yang bernama Rojak. Rojak dan istrinya hidup dalam kehidupan yang sederhana, yang sebenarnya serba kecukupan. Tapi apa? Pada saat itu mungkin tuntutan hidup Rojak dan keluarga yang memaksa Rojak harus berusaha untuk mendapatkan banyak uang, banyak harta, supaya dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Di samping itu juga banyak tetangga-tetangga Rojak dalam berkecukupan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Riko hanya bersekolah, hanya mengembalakan kambing milik Rojak, hanya membantu Rojak, dan ya hanya sekedar di rumah saja, tidak ada kegiatan apapun. Karena mungkin tuntutan, atau mungkin gengsi, atau mungkin istri Rojak yang sedikit bergaya hidup ingin mewah, ingin memiliki apa-apa. Jadi mulai dengan itu, Rojak mulai banyak dituntut oleh istrinya. Istrinya banyak meminta, banyak ingin memiliki apa-apa yang lebih. Akhirnya pada suatu hari, istri Rojak meminta kepada Rojak. Dia bilang, "Kang, hidup kita seperti ini terus, gimana kita bisa maju? Banyak tetangga kita yang sudah sukses, banyak yang berkecukupan, tapi kita hanya seperti ini saja." Dalam bercanda, Rojak bilang, "Ya kalau kita pengen kaya, kita mah harus apa?" Tanya Rojak kepada istrinya. Tiba-tiba istrinya nyeletuk, "Ya apalah, nyari-nyari uang di kota, atau nyari apa, atau kalau memang perlu, kita mencari pesugihan." Rojak kaget. Istrinya saat bilang pesugihan, ya mungkin banyak sekali yang bilang ucapan adalah doa. Dalam pikiran Rojak, dia berpikir, wah, apa iya ya, pesugihan yang paling mudah, yang tidak menggunakan banyak harta, tidak menggunakan uang, tapi syaratnya apa kita juga belum tahu. Dan pada saat itu, yang namanya mungkin setan atau iblis, dalam sekejap, tiba-tiba pada saat Rojak dengan istrinya bercerita, ada suara yang mengendap-endap dari belakang rumah Rojak, seperti suara seekor babi, pelan, dan lama-lama kencang. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada saat Rojak dengan istrinya sedang asik bercerita, tiba-tiba muncul sesosok hewan berbentuk babi. Entah itu siluman apa. Rojak juga bingung. Pada saat itu istrinya takut. Dia berpikir, apa ini? Rojak pun memegang istrinya.
Dia hanya diam melihat siluman itu menatap mata Rojak dan istrinya. Dan dengan seketika siluman itu langsung mengatakan kepada Rojak dan istrinya, Datanglah, datanglah ke arah telaga di mana anakmu mengembalakan ternaknya. Kemudian pada saat itu, bayangan itu tiba-tiba langsung hilang sekejap jas. Keesokan harinya, Riko seperti biasa mengembalakan kambing-kambingnya. Dia bersama teman-temannya, dia bercerita, bersenda gurau di tempat dia mengembalakannya, di dekat telaga. Hari itu juga Rojak bilang kepada istrinya, "Neng, apakah benar yang dikatakan dari hewan yang kemarin itu menemui kita?" Istri Rojak berkata, "Mungkin saja ini jalan untuk kita mendapatkan uang, untuk kita mendapatkan kekayaan. Bagaimana kalau kita coba, Kang?" Timpal istrinya. Tanpa pandang bulu, akhirnya Rojak dan istrinya bergegas. Mari kita bergegas ke telaga di tempat si Riko mengembalakan ternak-ternak kita. Kemudian mereka berjalan ke arah Riko mengembalakan ternaknya. Pada saat itu dia bertemu juga dengan Riko. Dan Riko bilang, "Ayah, ibu, kenapa ayah dan ibu main ke sini?" tanya si Riko. Rojak hanya berkata, "Sudahlah nak, kamu tetap mengembala saja di sini. Ayah hanya ingin jalan-jalan dengan bunda." Sambil terus berjalan, Rojak akhirnya menemukan sebuah telaga di pojokan kaki gunung, di mana tempat Riko mengembalakan kambing-kambingnya. Pada saat itu, hari sudah mulai sore. Rojak terus mencari dan mencari. Dia bilang pada istrinya, "Di mana tempat itu? Sedangkan kita tidak tahu." Dan pada saat itu, tiba-tiba langit menjadi sedikit gelap, mendung, dan ada gerimis-gerimis. Tiba-tiba terdengar petir menyambar. Dah, dah, dah. Pada saat itu pula muncullah sosok hewan yang berbentuk babi, besar sekali, dan dia langsung menemui pada Rojak. Dia bilang, Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Dengan syarat, anakmu aku pinjam. Kemudian sosok itu langsung menghilang. Rojak bingung dengan istrinya. Oh, apa yang dikatakan? Dia berpikir anaknya mau dipinjam, sedangkan dia sebenarnya dengan istrinya tidak mempunyai anak. Karena apa? Karena Riko itu memang anak pungut. Dia berpikir kembali pada istrinya. Sambil berjalan pulang dia bilang, anak kita mau dipinjam, tapi apa yang kita inginkan, kita akan memiliki segalanya. Sesampainya di rumah, pada malam itu, Rojak dan istrinya terus berpikir. Paginya, Rojak terbangun dan dia bercerita kepada istrinya. Ternyata dia diberikan mimpi. Dan apa? Istrinya pun sama, ternyata diberikan mimpi. Dalam mimpi itu pun sama, mereka ditemui makhluk yang sama. Dia meminta untuk Rojak dan istrinya meminjamkan anaknya Riko untuk ikut atau dibawa oleh siluman babi itu. Dan di dalam mimpi itu juga ada sesaji yang harus diberikan, pada setiap hari apa diberikan, itu semua jelas di dalam mimpi.
Dan tanpa basa-basi, karena dengan diliputi pikiran yang sudah tidak sehat lagi, berkecamuk dengan pikiran setan, akhirnya Rojak dan istrinya membulatkan tekad untuk bahasanya meminjamkan Riko kepada siluman babi tersebut. Malam hari, hari yang ditentukan, dan istrinya menyiapkan sesaji semuanya. Begitu sesaji sudah disiapkan, pada saat itu ada asap mengepul. Pada saat itu pula terdengar suara seperti embusan seekor babi yang banyak sekali, grok 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 grok, banyak sekali, berkumpul seperti merayakan pesta sesajen itu. Dan itu berlangsung hanya beberapa menit. Rojak bingung, banyak suara seperti embusan babi dan seperti pesta yang besar dari siluman-siluman babi itu. Setelah itu berlangsung beberapa menit, tiba-tiba suara itu hilang. Dan tanpa disadari oleh Rojak dan istrinya, tiba-tiba di dalam baskom atau tempat di mana sesaji itu diletakkan, tiba-tiba mengepul keluar apa? Ternyata keluar uang banyak sekali di situ. Keluar uang banyak sekali. Dan betapa kagetnya Rojak. Wah, banyak sekali uangnya. Dan istri Rojak juga senang sekali, senang bukan main. Mereka juga berpikir, wah, ternyata mudah sekali, tanpa tumbal, tanpa apapun, kita sudah mendapatkan segala-galanya. Paginya Rojak dan istrinya melihat kembali apakah uang ini benar. Ternyata dilihat, wah, benar sekali. Dan apa? Pagi itu juga si Riko mengembala dengan teman-temannya seperti biasa. Tapi apa yang terjadi? Pada saat sore hari, pada saat teman-teman Riko pulang, ternyata Riko tidak pulang ke rumah. Pada saat itu Rojak bingung dengan istrinya. Loh, kemana Riko pergi? Kemana Riko menghilang? Dia cari ke tempat mereka mengembala. Dia cari sampai di ujung telaga yang pernah ditemuinya. Dia pun bilang, kemana anak kita hilang? Banyak sekali tetangga-tetangganya ikut membantu. Teman-temannya hanya bercerita, tadi juga bermain di sini bersama kita. Riko tadi juga seperti biasa, tapi tiba-tiba dia menghilang. Dan pada saat itu, setelah dicari beberapa lama, ternyata Riko ditemukan tenggelam di dekat telaga. Rojak bingung dan istrinya. Ya, mungkin ini konsekuensi yang kita harus terima. Tapi sudah kepalang basah. Rojak sudah mendapatkan uang yang banyak. Dan dia berpikir, pada saat aku nanti memuja kembali, aku juga akan mendapatkan uang yang banyak. Toh Riko bukan anak kita. Dia bilang seperti itu sama istrinya. Dan istrinya pun mengaku, iyalah, kita ikhlaskan saja. Malam itu juga jenazah Riko dibersihkan, disolati, dan kemudian dikebumikan. Tapi apa? Pada saat akan dikebumikan, ada orang pintar di situ yang bernama Kiai Soleh. Tapi apa? Pada saat akan dikebumikan, biasa yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat adalah seorang yang dalam tanda kutip, yaitu pemuka agama yang tahulah hal-hal gaib seperti itu. Pada saat dia buka tali pocongnya, dia lihat, wah, dia terperangah. Apa? Ternyata di dalam jenazah itu berubah. Seperti apa? Seperti kedebok pisang. Tetapi dengan warna yang hitam. Dia berpikir, wah, apakah ini halusinasi? Setelah dia pegang kembali, ternyata jenazah itu juga
jenazah Riko. Dia hanya berpikir, ya sudahlah, mungkin hanya imajinasi saja. Kemudian pada saat itu pemakaman Riko selesai. Lain cerita, setelah hilangnya Riko, ternyata Riko itu dimasukkan ke dalam sebuah istana. Dan istana itu berisi seekor aja babi yang sangat besar dengan punggawa-punggawa di situ juga semuanya babi semua. Di situ banyak sekali rakyatnya pun seekor babi. Dan anehnya di situ juga banyak sekali orang-orang yang bekerja di dalam istana itu, dan semua rata-rata anak kecil. Di dalam istana itu Riko hanya berpikir, apakah ini? Dia berpikir. Pada saat itu pertama masuk dia digiring oleh orang-orang juga. Mungkin mereka adalah pengikut atau budak siluman babi tersebut. Dia bilang, kamu sudah di sini, kamu harus bekerja di sini, kamu harus mengikuti semua perintah di sini. Dan pada saat itu, Riko pun seperti seorang membantu di situ. Dia selalu bekerja siang, hari, malam, bahkan di situ tidak ada waktu untuk istirahat. Dia pun normal seperti biasa. Tapi apa? Dia dipekerjakan sama dengan tumbal-tumbal yang lainnya yang dalam bahasanya itu dititipkan oleh orang tuanya. Ternyata banyak sekali di situ, banyak rata-rata anak kecil, dan mereka semua menangis karena kelelahan, ketakutan, dan itu terjadi terus menerus lama sekali. Di dalam istana itu pun banyak tiang-tiangnya, tempat duduknya, singgasananya, bahkan latarnya itu berasal dari kumpulan mungkin budak-budak yang sudah meninggal dunia yang ada di dunia. Tulang belulangnya disusun rapi menjadi sebuah istana. Kembali ke cerita Rojak. Di dalam kehidupannya, Rojak menjadi kaya raya. Istrinya pun sukses. Usahanya semuanya sukses. Tapi mungkin di dalam perjanjian atau di dalam mimpi petunjuk itu, Rojak diharuskan membangun sebuah rumah yang sangat besar. Mungkin itu rumah untuk pemujaan. Dan di situ Rojak membangun rumah besar sekali. Dan di situ pula semua kegiatan, semua ritual, semua sesembahan diadakan di situ. Tapi ternyata orang kaya di desa itu bukan hanya Rojak. Di kampung sebelah juga ada orang yang sangat kaya. Dia juga sama dengan Rojak. Sama dengan kekayaan yang melimpah. Dia juga membangun rumah yang sangat besar. Aneh, karena sebelumnya orang itu juga tidak memiliki apa-apa. Dan sama dengan si Rojak, ternyata sebelum keluarga itu kaya, mereka juga kehilangan seorang anak. Dan sama juga pada saat anak itu ditemukan dan dimakamkan, dari kampung sebelah juga beredar cerita bahwa sosok yang ditemukan bukan mayat si anak itu. Secara wujud iya, tapi secara ilmu gaib itu bukan arwahnya. Tapi secara ilmu gaib, dia itu bukan wujud asli anak itu. Cerita di kampung sebelah beredar sampai dengan telinga Kiai Soleh. Dan pada saat itu pula Kiai Soleh tanpa pikir panjang, dia menanyakan kepada orang yang bercerita pertama kali tentang jenazah kampung sebelah, sama dengan
kejadiannya hilangnya Riko. Ternyata sumber cerita itu dari Kiai Mukmin. Kemudian dengan rasa curiga yang sangat besar, Kiai Soleh datang menemui Kiai Mukmin. Dan pada saat bertemu, karena mereka sesama orang yang dalam tanda kutip orang pintar dan orang yang mengamalkan amal soleh, mereka bercerita. Kiai Soleh menceritakan tentang kehilangan Riko dari pertama sampai dengan meninggalnya, dan Kiai Mukmin juga menceritakan tentang meninggalnya anak yang hilang hingga keluarga kampung sebelah menjadi kaya. Akhirnya mereka sepakat, apabila nanti dalam kampung kita ada lagi korban seperti ini, kita harus selesaikan ini dan jangan lagi ada korban. Kemudian selang beberapa tahun, ternyata fenomena itu terjadi kembali. Terjadi apa? Ada anak hilang lagi. Seorang perempuan kecil. Dia hilang tiba-tiba pada saat bermain. Dan pada saat itu sama persis. Kejadiannya juga sama. Tapi pada saat hilang ini, si anak ini belum ditemukan. Dan dengan cepat Kiai Soleh langsung datang menemui Kiai Mukmin. Dia bilang, di kampung kita ada lagi anak yang hilang. Terus Kiai Mukmin berkata, terus bagaimana ini Kiai? Kita harus bertindak secepat mungkin. Karena apa? Mungkin pada malam ini akan ada pemujaan. Sehingga mungkin si anak yang hilang ini akan diambil oleh siluman babi. Yang sudah kita prediksi sebelumnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Kiai Mukmin berkata pada Kiai Soleh, baiklah kalau seperti ini, mari kita siapkan seperti rencana yang sudah kita rencanakan kemarin. Ternyata apa? Mereka berdua sudah sepakat apabila ada lagi, kita siapkan Kiai Mukmin dan anak buahnya atau dengan santri-santrinya, Kiai Soleh juga dengan santri-santrinya ingin menggerebek atau ingin membebaskan dari cawan tumbal yang akan diambil oleh siluman babi tersebut. Malam itu juga Kiai Soleh dan Kiai Mukmin berkumpul ditemani oleh pengikut dan santri-santrinya. Juga banyak warga yang di situ berkumpul juga. Mereka bilang, sudah kita tidak usah mencari anak yang hilang ini. Kita berdoa saja berkumpul di sini. Mudah-mudahan anak ini bisa segera kembali. Di satu sisi, malam itu juga persis Rojak juga melakukan pemujaan di rumah yang besar. Terus orang kaya kampung sebelah juga melakukan pemujaan seperti apa yang dilakukan Rojak. Dan satu lagi, ada orang yang ingin menumbalkan anaknya juga melakukan pemujaan. Tapi di satu sisi Kiai Soleh dan Kiai Mukmin sudah menyiapkan penangkalnya. Mereka berzikir bersama, membaca ayat-ayat bersama, dan sambil berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus berdoa. Dan anehnya, tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba ada 3 tempat yang mengalami ledakan yang sangat besar sekali. Pada saat itu terdengar suara petir yang sangat keras. Pertama, dar, menyambar rumah Roza. Yang kedua, dar, menyambar rumah kampung sebelah. Dan yang ketiga juga dar, menyambar kembali di tempat pemujaan yang akan menumbalkan anaknya yang hilang tersebut. Dan seketika itu pula semua rumah dari 3 tempat tersebut terbakar. Dan bisa dipastikan dari keluarga 3 keluarga, dari 3 keluarga tersebut habis terlalap dan hangus semuanya, terbakar.
Malam itu juga seluruh kampung digegerkan oleh kejadian mengerikan tersebut. Kembali ke alam Riko. Pada saat Riko melakukan pekerjaan seperti biasa dengan tumbal-tumbal yang lainnya, melakukan pekerjaan yang terus setiap hari dilakukan. Malam itu Riko merasa kaget, sama persis dengan apa yang dialami di alam nyata. Pada saat itu istana juga dihantam oleh petir yang sangat keras, 3 kali dar. Dan semua istana bergoyang, semua dari penghuni istana juga merasa kebingungan, pontang-panting. Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar dan kebakaran yang sangat besar terjadi dalam istana tersebut, dan istana itu runtuh. Pada saat itu Riko merasa dia bisa lari dan keluar dari istana itu. Mungkin ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Riko lari keluar menyelamatkan diri dari istana itu runtuh, terbakar habis. Dan apa yang terjadi? Dalam dimensi itu, Riko bisa kembali ke alam nyata. Di satu sisi pula, gadis yang hilang pada saat akan ditumbalkan tersebut, dia pun ternyata juga selamat. Dan apa? Pada saat pagi harinya, pada saat ditemukan, mereka kaget bukan kepalang. Semua orang kaget, semuanya orang bingung, terheran-heran. Apa? Ternyata pada saat si gadis itu ditemukan pada saat pencarian, ternyata di situ juga ada Riko. Dan mereka bingung karena apa? Pada saat itu Riko sudah dikuburkan atau jasadnya sudah disemayamkan. Tapi pada saat warga kebingungan, cemas, takut apakah ini mayat hidup atau jenazah yang hidup kembali, Kiai Soleh dan Kiai Mukmin menceritakan semua kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi takut kembali dan tidak bingung. Dan semua diceritakan ini adalah fenomena bahwa sebenarnya Riko dan anak ini adalah tumbal dari pesugihan siluman babi. Dan untuk tumbal-tumbal yang lain, Allahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena Riko ini adalah keajaiban atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa kembali. Dengan kembalinya Riko dan ditemukannya gadis yang hilang tersebut, situ menyadarkan semua masyarakat bahwa sesulit apapun, kesusahan apapun, selalu kita tekankan, kita harus kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Memang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta dan kita diberikan keselamatan, keberkahan, rezeki yang halal. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Hanya itu yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan
cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.